Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kewirausahaan dan franchise ya. Nanti ada keterkaitan sedikit antara kewirausahaan dengan franchise ya. Beberapa waktu yang lalu mungkin sempat ya saya sudah menyampaikan tentang pengertian dari kewirausahaan ya. Jadi kurang lebih sama bahwa kewirausahaan itu merupakan kemampuan dan kemauan ya. Kemampuan dari seseorang untuk beresiko dalam rangka menginvestasikan dan mempertaruhkan waktu, uang, kemudian usaha untuk memulai suatu perusahaan atau suatu usaha dan menjadikannya berhasil ya. Jadi yang dimaksud dengan kewirausahaan itu sebetulnya adalah upaya atau kegiatan dalam rangka untuk mengambil resiko ya. Resiko apa? Resiko dalam rangka untuk peningkatan kapabilitas ya, terutama peningkatan aset dengan cara melakukan proses investasi dan mempertaruhkan waktu ya. Mempertaruhkan dalam hal ini merupakan hal yang positif saya kira. Artinya ketika kita ingin mendapatkan sebuah capaian tentu ada hal-hal yang harus dipertaruhkan ya. Waktu terutama, kemudian uang, sampai pada upaya-upaya ya. Oke, itu yang dimaksud dengan kewirausahaan. Kemudian soal pertama nanti silakan dijawab di akun e-learning masing-masing. Kalian sudah paham tentang kewirausahaan, coba sampaikan. Jadi soal pertama adalah apa pengertian dari wirausahawan ya. Pengertian dari wirausahawan. Jadi soal pertama adalah apa pengertian dari wirausahawan yang kalian ketahui. Silakan nanti dijawab di e-learning masing-masing. Kita lanjut di slide berikutnya. Ini tentang unsur-unsur penting yang dibutuhkan ya, oleh seorang wirausahawan untuk berhasil. Ya, tadi sudah saya pertanyakan di soal pertama tentang apa itu wirausahawan. Kalian cari tahu pengertiannya apa. Nah, sekarang saya akan membahas sedikit tentang unsur penting yang dibutuhkan. Ya, yang pertama tentang pengetahuan, unsur pengetahuan. Jadi tingkat penalaran yang dimiliki oleh seseorang. Jadi itu sebetulnya merupakan apa ya? Boleh dikatakan sebagai bakat ya, bakat yang apa yang pengembangannya bisa melalui proses asah. Jadi bakatnya sudah ada, kemudian ditempa kembali dalam rangka untuk peningkatan ya, pengetahuannya. Itu yang dinamakan dengan unsur pengetahuan. Jadi ada berbagai macam cara untuk kita bisa meningkatkan pengetahuan. Ya salah satunya dengan cara belajar formal informal. Saya kira itu merupakan hal yang bisa kalian upayakan dalam rangka untuk peningkatan pengetahuan. Ya. Kemudian yang berikutnya tentang unsur keterampilan. Di situ dikatakan bahwa keterampilan itu merupakan hal yang diperoleh melalui latihan dan pengalaman kerja nyata. Jadi skill, ya hard skill, soft skill itu merupakan unsur yang dimana kalian bisa dapatkan ketika sudah melalui berbagai macam proses. Ya, prosesnya apa? Ya terjun langsung. Ya. Terjun langsung dalam mengupayakan keterampilan yang ingin kalian kuasai gitu. Misalnya pengen cepat dalam menghitung uang ya coba masuk di perbankan gitu kan, melamar jadi kasir gitu, jadi teller gitu. Selain mengandalkan mesin penghitung uang, saya kira keterampilan kalian menggunakan jari jemari untuk menghitung uang dengan cepat itu bisa kalian dapatkan di tempat tersebut ya. Saya kira itu contoh melalui pengalaman kerja nyata. Misalnya ingin mahir dalam berbahasa Inggris ya, coba terjun langsung ke pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan keterampilan-keterampilan untuk berbahasa Inggris gitu. Itu adalah salah satu upaya untuk kalau saya lebih memilih kalimat atau frasa menceburkan diri kepada hal-hal yang ingin dikuasai gitu kan. Kalau kalian sibuk dengan hal yang menjadi penghambat, oh saya tidak bisa ini, tidak bisa ini, tidak bisa ini, gitu. Saya kira itu menjadi menjadi masukan negatif kepada alam bawah sadar kalian sehingga
tidak ada upaya untuk melakukan proses perbaikan. Kemudian sikap mental, ya, itu menggambarkan reaksi sikap dan mental seseorang ketika menghadapi situasi. Nah, sikap mental ini juga sebetulnya selain dari bakat yang dimiliki, bakat alamiah yang dimiliki oleh seseorang, sebetulnya mental itu juga bisa ditempa, ya, atau bisa didapatkan melalui berbagai macam tempaan. Gitu kan. Artinya ketika kalian menghadapi situasi dan kondisi tertentu, itu bisa bisa memiliki sikap atau bisa melakukan proses penyesuaian dengan situasi dan kondisi tertentu. Misalnya pada saat krisis moneter, misalnya perusahaan lagi bangkrut, sementara kalian dihadapkan pada kondisi untuk mempertahankan eksistensi perusahaan, misalnya. Tentu ketika sudah memiliki sikap mental yang bagus, reaksinya terhadap situasi dan kondisi itu juga bisa baik, gitu ya. Dalam arti kata, apa yang menjadi ide kreatif dalam rangka untuk mengupayakan pertahanan kondisi itu merupakan hal yang memang betul-betul sudah dipikirkan secara matang. Banyak kok contoh-contoh kasus perusahaan yang tidak usah krisis moneter, pada saat pandemi kemarin di awal-awal gitu ya, pada saat pandemi itu mereka kaget gitu, tidak bisa melakukan proses penyesuaian karena mentalnya tidak siap dengan kondisi-kondisi yang di luar dari kemungkinan, di luar dari hal yang mereka pikirkan. Nah, sikap mental ini akan teruji ketika menghadapi situasi di luar kondisi yang terkontrol. Kita sudah belajar banyak tentang fungsi kontrol dalam manajemen. Saya kira ini menjadi hal yang utama harus kalian pelajari. Bagaimana bisa memiliki sikap mental yang betul-betul menggambarkan keteguhan dan bisa mencari problem solving dalam hal situasi dan kondisi yang tidak terkontrol. Ya. Kemudian yang berikutnya tentang unsur kewaspadaan. Itu dikatakan bahwa paduan antara unsur pengetahuan dan sikap mental dalam menghadapi keadaan di masa yang akan datang. Ya. Ini juga berkaitan dengan resiko. Nanti kita akan sedikit membahas tentang resiko. Tentu unsur kewaspadaan ini harus dimiliki oleh kita, ya, dalam rangka untuk menumbuhkan sikap atau jiwa atau karakteristik seorang wirausahawan. Ya. Artinya waspada perlu, tapi hati-hati juga perlu. Tapi juga tidak dijadikan sebagai penghambat kalian dalam memutuskan sesuatu. Ya. Justru waspadaan itu dijadikan sebagai acuan kalian dalam rangka untuk memenuhi kriteria-kriteria aman agar keputusan yang kalian hasilkan itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Jadi unsur waspada itu perlu, tapi tidak di blow up. Artinya tidak waspadanya yang kemudian dijadikan sebagai pemikiran utamanya, gitu kan. Tapi kewaspadaan itu perlu untuk mengantisipasi kondisi-kondisi di luar dari apa yang sudah kita rencanakan. Oke, itu unsur penting yang dibutuhkan oleh seorang wirausahawan. Oke. Kemudian yang berikutnya tentang sikap mental yang dibutuhkan seseorang dalam rangka untuk mencapai sifat dan karakteristik seorang wirausahawan. Yang pertama tentang memiliki emosi untuk membayangkan keberhasilan tujuan usahanya. Jadi mimpi itu sesuatu hal yang sebetulnya boleh kita lakukan, tapi dalam rangka untuk mulai memetakan rencana-rencana. Gitu. Saya juga sering tuh melakukan proses membayangkan keberhasilan, tapi juga dibarengi dengan tindakan-tindakan. Jadi proses keberhasilan itu bisa kita capai dengan cara melakukan tahapan-tahapan yang sudah bisa kita petakan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari apa yang sudah kita bayangkan. Ya. Ngimpi lah istilahnya gitu, atau bermimpi. Orang itu kan harus punya mimpi yang besar untuk bisa mencapai keberhasilan yang ingin dia tuju gitu kan. Nah, mimpi itu merupakan salah satunya, karena sebetulnya alam bawah sadar kita itu berbicara atau bergerak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, memikirkan keberhasilan
itu merupakan satu langkah awal kita gitu kan dalam rangka untuk pencapaian keberhasilan yang nyata gitu. Kemudian yang berikutnya baru tentang pengambilan risiko. Jadi seorang wirausahawan itu juga harus bisa atau berani mengambil risiko. Bagaimana mental mereka ditempa gitu kan untuk menghadapi setiap risiko yang ingin dia hadapi, menghadapi setiap risiko yang dia jumpai ketika ingin mencapai pada tahapan kesuksesan. Seperti saya dulu sempat menyampaikan bahwa selain resiko atau sebelum resiko itu ada yang namanya ketidakpastian, gitu ya. Nanti kita akan sedikit membahas tentang resiko dan ketidakpastian, gitu ya. Jadi pada proses pengambilan resiko, ya, seorang pebisnis itu, seorang wirausahawan itu sebetulnya sudah melalui berbagai tahapan sebelumnya. Ya. Jadi orang itu sudah tahu bahwa resikonya itu ada ketika dia sudah mengolah ketidakpastiannya. Ini sempat saya singgung di beberapa kesempatan saya kira. Jadi ketidakpastian itu harus diolah dulu, baru bisa dijadikan sebagai risiko. Yang kita ambil resikonya, bukan ketidakpastiannya. Saya ulang kembali mungkin ilustrasinya bahwa ketika kita mengalami hal dalam ketidakpastian, contohnya misalnya ketika kalian ingin menyeberang sungai begitu, kemudian yang kalian kira di sana itu ada sesuatu hal gitu kan, akan jadi ketidakpastian ketika misalnya kalian tidak tahu di seberang itu ada apa gitu kan, kemudian kalian tidak tahu di dalam air sungai itu ada buayanya atau tidak, ada potensi bahaya atau tidak. Itu namanya ketidakpastian. Artinya apa? Kalian melangkah gitu kan, ingin mencapai sesuatu tapi tidak tahu apakah langkah demi langkah itu mengandung bahaya atau tidak. Jadi ketidakpastian seperti itu. Kita tidak tahu ke seberang sungai itu mau ngapain gitu kan. Kita juga tidak tahu ketika kita menyeberang apakah ada risiko bahaya yang akan kita timbulkan nanti. Ada buayanya, kayak ada ikan piranhanya kayak gitu kan, yang siap untuk menerkam kita gitu kan sewaktu-waktu. Itu namanya ketidakpastian. Nah, untuk merubah ketidakpastian menjadi risiko, harus kita identifikasi dulu. Caranya gimana ya? Harus mencari tahu. Di dalam sungai itu ada potensi bahaya apa? Oh, ternyata ada buayanya 16 ekor gitu misalnya. Semuanya lapar-lapar. Kemudian ada juga gerombolan ikan piranha gitu kan, yang ya kita tahu sendiri lah bahayanya ikan piranha ketika dia ada dalam sebuah koloni atau kelompok gitu. Kemudian setelah kita cari tahu, ternyata di seberang sana itu ada kebun durian yang siap untuk dipetik gitu kan. Nah, ketika sudah mengetahui informasi itu dengan jelas dan detail, maka ketidakpastian ini sudah berubah menjadi resiko. Resiko artinya ada tujuan yang jelas yang ingin kita capai. Gitu. Tujuannya apa ya? Memetik buah, manen buah durian gitu kan. Apalagi lagi musim durian, dan durian juga harga atau nilai ekonomisnya lumayan tinggi gitu. Sementara di seberang sana itu banyak sekali pohon durian yang siap untuk dipanen. Resikonya apa? Ya risikonya ketika kita menyeberang, arusnya deras, ada buaya, ada ikan piranha, atau kedalamannya juga cukup tinggi gitu, misalnya dalamnya sekitar 5 sampai 50 meter gitu misalnya. Semuanya resiko. Nah, seorang wirausahawan yang punya mental, gitu kan, dia harus bisa menanggulangi resiko itu, bukan menghadapi ketidakpastiannya. Jadi dia ambil resikonya, tapi dia sudah tahu tahapan-tahapan untuk menanggulangi resiko. Oke. Kemudian gigih, ya, artinya gigih dalam berusaha itu ya semangat terus, ya, tidak pantang menyerah. Gitu kan. Gagal sekali, 2 kali, 3 kali ya terus. Gitu kan. Kapan berhenti? Ya sampai pada tahap keberhasilannya sudah tercapai. Kemudian bersemangat justru dalam berusaha. Ini saya kira fleksibilitas dalam hal waktu itu bisa menjadikan ukuran
gesitnya. Artinya ketika kalian bisa mobile gitu kan, menangani berbagai macam permasalahan dalam satu waktu gitu ya, multitasking dan sebagainya, itu merupakan ciri-ciri dari teman-teman wirausaha yang bersikap mental yang baik. PD juga perlu ditingkatkan ya, peningkatan kepercayaan diri itu perlu ketika kita nanti misalnya menghadapi stakeholder, investor atau calon investor, bagaimana kita bisa meyakinkan mereka bahwa perusahaan kita itu memang layak untuk diinvestasikan. Kemudian berusaha untuk meningkatkan pengetahuan. Bahkan ketika sudah berhasil pun sebetulnya pengetahuan itu wajib hukumnya untuk diasah terus. Ya, ditingkatkan. Sudah gelar S1 nanti pengen S2, sudah S2 cita-citanya pengen menjadi doktor gitu misalnya. Tingkatkan terus kapasitasnya gitu kan. Tidak ada hal yang sia-sia kita dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian memiliki kemampuan untuk memimpin sebagai leader, sebagai seorang pemimpin tentu bisa belajar tentang ilmu kepemimpinan ya, dalam rangka apa ya, dalam rangka untuk itu tadi melakukan proses kepemimpinan di usaha yang mereka buat sendiri. Inovator ya, harus inovatif, kreatif, inovatif gitu. Harus bisa berinovasi, memikirkan ide-ide gagasan yang baru gitu kan. Tidak hanya tentang penciptaan produk atau jasa, tapi juga bagaimana ide gagasan itu dialokasikan untuk misalnya membuat strategi pemasaran, membuat strategi distribusi, gitu, atau mungkin strategi untuk perluasan wilayah pemasaran gitu ya. Saya kira itu hal-hal utama yang harus dimiliki oleh teman-teman yang memiliki sikap mental seorang wirausaha. Oke, kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Tadi saya sudah menjelaskan tentang resiko dan ketidakpastian. Soal yang kedua sederhana, silakan kalian ceritakan kembali apa perbedaan antara ketidakpastian dan resiko. Ya, sekali lagi saya sampaikan, soal kedua kita adalah apa perbedaan antara ketidakpastian dan resiko. Ya, jabarkan, jelaskan sejelas-jelasnya. Oke, kita ke PowerPoint berikutnya. Fungsi yang dilakukan oleh seorang wirausaha, ya, mengidentifikasi kesempatan ini tentang berkaitan juga tentang inovatif ya, berpikir. Sebagai seorang inovator, beliau itu bisa mengidentifikasi kesempatan. Kemudian yang berikutnya tentang mengumpulkan sumber daya manusia yang handal gitu kan, dan sumber daya yang lain, saya kira yang berkaitan dengan bahan baku, kemudian uang ya, sumber daya keuangan begitu dan sebagainya. Kemudian menarik investasi baik dari perorangan maupun lembaga keuangan ya, tentang kemampuan mereka untuk memberikan kepercayaan atau menjaga kepercayaan investor ya. Melaksanakan operasional produksi atau jasa ya. Selain bisa mikir ya harus bisa ngelakuin apa yang dia pikirin gitu ya. Jadi produk yang dia pikirkan itu bisa diaktualisasikan. Jasa yang merupakan hasil pemikiran revolusioner itu bisa diimplementasikan dengan baik gitu kan. Ya, karena banyak sekali contohnya, misalnya teman-teman yang hanya bisa berbicara gitu kan, hanya bisa ngomong, hanya bisa curah ide, tapi pada proses implementasi gitu, mengaktualisasikannya itu susah ya. Ada tipikal orang yang seperti itu tuh ada gitu kan. Dan itu memang karakteristik sebetulnya ya. Saya tidak tahu apakah memang seperti itu atau masih bisa dilakukan proses penyesuaian gitu kan, atau mungkin ketika menemui karakter-karakter seperti itu perlu mendapatkan pendampingan dari orang-orang sekitarnya gitu. Misalnya ketika dia hanya bisa memberikan ide gitu kan, ide gagasannya bagus gitu kan, tapi dalam proses aktualisasi dia memiliki banyak sekali kendala dan malas gitu, maka dia harus bisa berpartner sama orang yang memang betul-betul bisa melakukan proses aktualisasi gitu. Karena wirausaha itu tidak hanya semata-mata untuk bergerak sendiri, tapi juga bisa melakukannya dengan cara berkelompok. Tergantung nanti kemampuan masing-masingnya apa, dikombinasikan.
Ada yang misalnya mikir konsep gitu kan. Ya udah dia hanya sebatas mikir, hanya sebatas konsep gitu kan. Yang lain ada yang melakukan proses aktualisasinya, yang ngerjain ada gitu kan. Kemudian menanggung resiko ya. Saya kira resiko sudah pasti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seorang wirausahawan. Oke, kemudian yang berikutnya, oke, kewirausahaan dapat dimulai melalui beberapa cara. Ya. Yang pertama, meneruskan usaha orang tua, ya, membeli perusahaan yang telah dibangun, kemudian memulai sendiri perusahaan yang baru. Kemudian yang berikutnya adalah membeli hak lisensi. Ya. Jadi ada beberapa hal ini yang bisa kalian lakukan untuk memulai dalam berwirausaha ya. Yang paling sering sebetulnya memulai usaha sendiri gitu, usaha dari kecil. Saya kira ini lebih komplit pengalamannya saya kira. Kemudian untuk meneruskan usaha orang tua tentu dengan support system yang sudah terbangun saya kira cukup gampang gitu. Kemudian membeli perusahaan yang telah dibangun juga saya kira menjadi hal yang gampang kita lakukan. Justru yang paling berat adalah untuk memulai usaha sendiri. Memulai usaha sendiri itu merupakan langkah atau cara yang terberat yang bisa dilakukan ketika kita ingin terjun dalam berwirausaha. Oke, sebelum melangkah ke materi berikutnya, saya sampaikan soal yang ketiga. Jadi soal yang ketiga ini saya ingin mencari tahu ya tentang kemampuan kalian dalam berpikir kreatif, inovatif ya, tentang karakteristik seorang wirausahawan berkaitan dengan risiko dan pemecahan masalah. Oke, soalnya seperti ini. Jika kalian dalam situasi dituntut, ya, jika kalian dalam situasi atau jika kalian dituntut untuk meningkatkan keuntungan, ya, langkah apa yang akan Anda ambil? Apakah akan menurunkan harga jual barang atau menaikkan harga jual barang? Oke, sekali lagi saya sampaikan soal yang ketiga, jika kalian dituntut untuk meningkatkan keuntungan, ya, hal apa yang akan kalian lakukan? Pilihannya dua. Yang pertama, menurunkan harga jual, ya, harga jual barangnya gitu, atau menaikkan harga jual barang. Ya. Silakan dipilih salah satu, kemudian berikan alasan yang jelas beserta dampak positif dan negatif dari pilihan yang kalian ambil. Oke, jelas ya saya kira. Jadi ketika kalian dituntut untuk meningkatkan keuntungan, ya poinnya adalah dituntut untuk meningkatkan keuntungan, kemudian pilihannya menurunkan harga barang atau menaikkan harga barang, pilih salah satu, kemudian jelaskan kenapa memilih itu. Sampaikan juga dampak positif dan negatifnya. Oke, itu soal yang ketiga. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang wirausahawan dan cara kita masuk dalam wirausaha. Saya kira untuk memulai usaha sendiri cukup sulit karena kita harus membangun support sistemnya sendiri. Harus memulai dengan ide gagasan yang baru gitu kan, baru sama sekali baru gitu. Kemudian belum lagi kita berbicara tentang proses riset and development produk, riset pasar dan lain sebagainya. Itu merupakan hal sulit yang akan kita jumpai ketika kita berbicara dalam rangka untuk memulai usaha sendiri. Nah, karena kita akan nyambung ke materi tentang franchise, tentu membeli hak lisensi itu menjadi pilihan yang ideal sebetulnya dalam rangka untuk mulai masuk ke dunia wirausaha. Ya. Jadi membuka atau membeli lisensi itu atau franchise itu dulu menjadi hal yang paling diminati oleh para pengusaha muda atau wirausahawan yang baru memulai untuk terjun dalam dunia bisnis atau dunia usaha gitu kan. Saya kira teman-teman juga sudah mulai banyak yang paham tentang franchise dan sistemnya.
Di sini saya sedikit menyampaikan saja garis besar tentang franchise ya. Merupakan perikatan di mana salah satu pihak diberi hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Gitu ya. Sederhananya membeli lisensi terhadap sebuah brand atau merek atau produk atau sistem ya, sistem pemasaran dan lain sebagainya. Kemudian kita dibekali dengan berbagai macam sistem yang sudah dipatenkan terlebih dahulu oleh si pemberi franchise gitu. Jadi sederhananya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada istilah ya, ada franchiser yang menjual. Jadi franchisernya itu merupakan penjual lisensinya, sementara kita misalnya sebagai seorang wirausahawan yang baru terjun gitu kan, kita membeli lisensinya, itu kita diistilahkan sebagai franchisee. Ya, ada franchiser, ada franchisee gitu ya. Jadi franchisernya itu orang yang menjual lisensi, kita selaku pembeli lisensi dinamakan sebagai franchisee. Ya. Oke, ini contoh-contohnya ada Indomaret, ada Alfamart, dulu itu ada kebab Turki ya kalau nggak salah, ada Roti Mariam, ini zaman dulu banget nih, ada Javanet, saya ingat sekali itu Javanet itu ada di mana-mana ya, kayak Purwacaraka juga di beberapa kota besar itu Purwacaraka eksis ya pada saat tahun 2000-an sampai 2010-an. Kemudian English First ya, untuk kita kursus bahasa Inggris, ya, Bakso Kota, Stella dan lain sebagainya. Saya kira ini contoh-contoh yang mungkin sebagian kalian tahu lah, mungkin sebagai penikmat produknya juga. Dan saya kira sudah paham dan sudah mengetahui bahwa yang bersangkutan itu merupakan produk-produk dari franchise, gitu ya. Oke, keuntungannya apa sih kita sebagai franchisee ya, melakukan proses franchising atau melakukan proses franchise gitu. Yang pertama tentang pengalaman dan faktor sukses ya. Jadi pengalaman dan faktor sukses itu mahal harganya sebetulnya, karena ketika kita ingin mendapatkan pengalaman tentu harus melalui dulu ya. Ketika kita tidak melalui tentu tidak ada pengalaman yang bisa kita ceritakan gitu kan. Nah, pengalaman ini juga sebagai data empiris, data historis yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Saya sering sekali menyampaikan bahwa pengalaman itu merupakan data historis yang bisa dijadikan sebagai pijakan kita dalam menentukan langkah ke depannya. Kemudian ada brand dan reputasi. Biasanya produk-produk franchise itu adalah produk yang memang betul-betul sudah dikenal oleh masyarakat ya. Karena upaya dari si franchisor tadi, sebelum dia membuka sistem franchise pada bisnisnya, dia berusaha atau berupaya untuk memperkenalkan produknya. Dia harus bisa membranding produknya itu. Ketika sudah mulai dikenal, upaya yang dilakukan untuk mengembangkan bisnisnya ya dengan cara melakukan proses franchising. Jadi ada brand, ada reputasi yang sudah terjamin. Kemudian juga berkaitan dengan standarisasi mutu. Standarisasi mutu. Ada sistem mutu dan quality control yang baik terhadap proses manajemennya dan juga proses pembuatan produknya. Semuanya sudah terstandarisasi. Jadi tidak ada istilah, misalnya Indomaret di perusahaan di kota A dengan kota B beda Pak pelayanannya atau beda standar mutunya. Saya kira semuanya sama gitu kan. Semuanya dipelajari, semua didistribusikan dengan apik kepada semua franchisee-nya gitu kan. Dan semua satu sistem ya. Kemudian ada bantuan manajemen dan teknik. Ini yang dibutuhkan untuk teman-teman yang baru memulai terjun di bisnis atau menjadi seorang wirausahawan ya. Manajemen dan teknik itu menjadi hal utama yang harus difikirkan ya sebelum kalian bisa melakukan proses bisnis dengan baik. Gitu kan. Kemudian ada perlindungan wilayah. Perlindungan wilayah berarti ketika kita sudah memutuskan untuk melakukan proses pembelian lisensi atau proses pembelian
franchise produk tertentu misalnya, tentu nanti dari pihak franchisor-nya itu akan mengidentifikasi wilayah-wilayah tertentu yang akan menjadi titik dibukanya usaha franchise kita. Gitu kan. Nah, wilayah-wilayah tertentu dengan jarak tertentu misalnya itu sudah menjadi area kita, sehingga fungsi kontrol dari franchisor-nya itu berjalan dengan baik agar tidak ada franchisee lain yang berdekatan dengan usaha atau titik bisnis yang kita diami gitu. Misalnya kalau di Berau cuman ada satu gerai tersebut gitu kan, tidak akan ada gerai kedua, ketiga, dan keempat dan seterusnya. Ya, karena tadi ada hak dari franchisee dalam hal perlindungan wilayah dan pasar gitu kan. Kemudian memperoleh manfaat market research dan product development. Ya. Yang riset satu induknya gitu, tapi manfaatnya itu didistribusikan sampai ke para franchisee-nya. Ini sebetulnya memudahkan kita ya dalam hal kontrol strategi ya. Artinya ketika memang sudah dilakukan proses pemasaran yang baik gitu kan, tapi ada hal-hal yang mungkin tidak kita bisa identifikasi. Nah, proses riset itu adalah upaya yang mereka lakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi permasalahan. Ya. Kemudian pengembangan produk, misalnya ada beberapa produk yang mungkin pada kontrak pertama itu tidak ada, tapi kemudian dikembangkan oleh induk franchise-nya, ya, si franchisor. Setelah dikembangkan, dites, gitu kan, ada namanya tes pasar, kemudian dipatenkan dan didistribusikan kepada seluruh franchisee-nya. Oke, kemudian sistem operasional yang terstandar. Satu franchise dengan franchise yang lain yang sama gitu kan, tentu mempunyai standar operasional yang sama juga, nggak akan berbeda-beda gitu. Bahkan untuk sifat dan karakteristik dari karyawan yang ada di situ itu biasanya mereka campur tangan dalam hal rekrutmen. Ya. Jadi pelayanannya sama, standarisasinya sama. Kemudian yang berikutnya resiko gagal lebih kecil karena apa? Itu tadi semua keuntungan dari nomor 1 sampai nomor terakhir sebelum resiko gagal ini itu menjadi hal utama yang menyebabkan resiko kegagalan itu kecil. Ya. Pengalamannya, brandnya bagus, ada standarisasi mutu, ada bantuan manajemen, gitu kan, ada perlindungan wilayah, dimungkinkan untuk tidak ada kompetitor di wilayah tersebut, gitu kan. Ada riset, gitu kan, ada product development, ada pengembangan produk, ada sistem operasional yang berstandar, gitu kan. Resiko dari mana lagi yang bisa mengakibatkan kegagalan? Gitu kan. Selain dari faktor-faktor yang tidak bisa kita identifikasi, ya misalnya kayak apa ya, bencana alam, gitu kan, resiko krisis moneter, pandemi dan sebagainya. Saya kira itu kan bukan hal yang direncanakan. Tapi sistem recovery-nya itu akan sangat mudah ketika kita melakukan proses franchise. Karena apa? Tanggung jawabnya ada di induk franchisor-nya, gitu kan. Ketika ada kondisi-kondisi yang di luar dari kendali, mereka akan siap untuk melakukan proses recovery dengan cepat dan mendistribusikannya. Oke, itu dia. Kemudian yang berikutnya tentang bantuan yang diberikan oleh franchisor ya. Jadi keuntungan, sekarang kita berbicara bantuan yang umumnya ya. Ini kita tidak berbicara hal yang baku sebetulnya. Yang umumnya diberikan oleh si franchisor kepada franchisee. Yang pertama tentang pelatihan manajemen dan rekrutmen karyawan. Ya. Jadi ketika kita sudah beli lisensinya, produk paket produknya itu termasuk di dalamnya adalah pelatihan manajemen. Bahkan di sebagian besar franchise itu manajemennya dikelolakan oleh si franchisor. Kemudian ada rekrutmen karyawan. Dia harus bisa menilai bahwa karyawan-karyawan yang nantinya akan menjadi karyawan franchisee gitu kan, itu memang betul-betul sesuai dengan standarisasi yang sudah mereka bakukan. Kemudian pemilihan dan pengkajian lokasi. Alfamidi itu di Berau itu kan sudah menjamur, sudah sampai kemana-mana gitu kan.
Nah, pemilihan tempatnya itu juga sudah melalui berbagai macam proses pengkajian. Sekarang yang sudah mulai banyak juga ada PertaShop. Gitu. PertaShop produk franchise dari saya tidak tahu franchise atau apa namanya dalam istilah mereka, itu sudah mulai bertebaran di mana-mana dan lokasinya itu sudah ditentukan. Ya. Saya dengar cerita dari teman yang sudah melakukan proses pembelian lisensi PertaShop. Sebelum dibangun, ada tim yang datang dari Pertamina untuk memastikan kondisi tersebut layak didirikan sebuah bisnis PertaShop. Mulai dari tempatnya gitu kan, berkaitan dengan situasi dan kondisi sekitar, kemudian radius wilayah gitu kan, dengan franchise terdekat atau PertaShop terdekat dan lain sebagainya. Ada studi kelayakan yang sudah mereka lakukan. Kemudian yang berikutnya tentang rancangan fasilitas dan rencana bangun. Fasilitas dan rencana bangun tentu nanti disesuaikan dengan paket ya. Biasanya para franchisor ini menawarkan berbagai macam paket, mulai dari paket A sampai paket apa lagi gitu, misalnya dari yang ratusan juta sampai miliaran. Nah, nanti fasilitas dan bangunannya itu disesuaikan dengan paket yang kita pilih gitu. Misalnya ada fasilitas pokok yang harus didapatkan, tapi untuk luasan wilayah atau layout toko dan lain sebagainya itu merupakan spesifikasi yang disesuaikan dengan paket yang kita beli. Kemudian dukungan promosi, kalian boleh browsing gitu kan, nanti cari aja franchise tertentu misalnya, dalam paket itu tentu ada kit standar yang kita juga diberikan gitu. Ada X banner gitu kan, ada standing bannernya, kemudian ada brosur, kemudian ada CD atau apa yang mungkin berisi tentang paket-paket promosi yang siap kita gunakan. Itu salah satu yang aspek kecilnya gitu. Nanti promosi yang lainnya misalnya ketika kita membeli sebuah lisensi franchise tertentu, ketika mereka beriklan di media sosial atau TV nasional begitu ya, itu merupakan salah satu dukungan dari promosi kita gitu. Kemudian spesifikasi peralatan produk. Biasanya tidak hanya spesifikasinya, produknya pun, peralatan produknya pun diberikan gitu. Jadi paket 10 juta sudah mendapatkan peralatan produk ini dan ini gitu. Atau misalnya ketika kita berbicara tentang spesifikasi, ketika beli paket tertentu dijelaskan spesifikasi produk yang harus kamu beli harus terstandar sesuai dengan brand tertentu gitu misalnya. Itu sudah dijelaskan semua. Oke, kemudian bantuan pada pembukaan franchise itu berkaitan dengan ya tadi masalah teknis ya, mulai dari pendirian bangunan, identifikasi wilayah, kemudian sampai pada proses launching dan lain sebagainya, dan terakhir monitoring gitu. Biasanya kalau yang saya pernah dengar ya, karena saya pernah juga ada di bagian salah satu minimarket gitu pada saat kuliah. Jadi proses monitoring itu untuk menentukan layak tidaknya perusahaan itu atau bisnis itu terus dijalankan di situ atau diputuskan untuk menutup. Ya. Tidak dalam hal kerugian dan lain sebagainya, cuman ada target keuntungan yang tidak dipenuhi. Ya. Ini tidak berbicara pada konteks franchise secara keseluruhan ya, artinya ada salah satu franchise yang dia menerapkan standar laba tertentu yang harus dicapai dalam satu periode, dalam kurun waktu tertentu. Misalnya kita berbicara bulanan ya, dalam satu bulan misalnya franchise harus mendapatkan keuntungan di atas 50 juta. Kalau di bawah itu selama beberapa bulan itu akan dilakukan proses monitoring dan dilakukan evaluasi kembali. Apakah masih layak dibuka atau tidak? Ya, jadi itu betul-betul dipikirkan oleh si franchisor dalam rangka untuk apa? Itu tadi eksistensi sebetulnya. Dia tidak rugi sebetulnya. Bahkan sebetulnya beberapa franchise kecil itu
ya kalau sudah beli lisensi ya sudah gitu, urusan untung rugi urusanmu sebagai pembeli lisensi gitu kan. Urusan saya ya misalnya memberikan pelatihannya, memberikan paket peralatan, memberikan suplai bahan baku dan sebagainya. Mau dia untung atau rugi ya terserah mereka gitu kan. Sebagian kecil seperti itu, tapi idealnya sebetulnya proses monitoring itu sampai pada hal pencapaian keuntungan gitu ya. Ketika misalnya ada target keuntungan tertentu tapi tidak tercapai, berarti harus dilakukan proses evaluasi. Nah, evaluasi ini salah satu tugas dari si tim franchiser ya. Gitu. Tapi tidak berlaku ke semuanya ya. Saya kira ada banyak sekali tanda kutip franchise yang nakal gitu ya. Brandnya mungkin tidak terlalu bagus, tapi mungkin di wilayah tertentu mereka terkenal. Bisnis utamanya adalah melakukan proses franchise. Jadi teman-teman nanti ketika ingin memulai usaha atau memulai bisnis, kemudian memilih jalan masuknya menggunakan franchise, ya carilah produk-produk franchise yang memang betul-betul bagus dari sistem manajemen produk, pemasaran dan lain sebagainya, itu sudah teruji begitu ya. Zaman saya masuk kuliah dulu ada namanya Tela-Tela, booming sekali di Jawa Tengah, DIY waktu itu. Bahkan mungkin sempat juga sampai ke Berau ya. Tapi kemudian hancur karena ya saya tidak tahu apakah memang siklus hidupnya yang sudah sampai di situ selesai gitu kan, atau mungkin ada kesalahan manajemen. Yang jelas saya kenal dengan foundernya, dia memang strateginya adalah untuk membuat support system yang bagus, kemudian dipasarkan, didistribusikan, dikembangkan dalam bentuk franchise. Ya. Pada tahun itu 2007-2008 beliau bercerita bahwa penghasilannya dari melakukan franchise tadi itu bisa 1,5 sampai 2 miliar per bulan gitu ya. Itu hal yang luar biasa pada tahun itu sebetulnya. Tapi karena sistem dan pengelolaannya yang mungkin kurang baik atau ada hal-hal yang di luar dari kendali manajemen gitu kan, akhirnya sekarang kolaps ya. Orangnya masih ada tapi bisnisnya sudah beralih kepada bisnis yang lain, sudah bukan Tela-Tela lagi, ada lagi yang lainnya. Oke, saya kira itu. Kemudian soal berikutnya yang terakhir ya, sederhana saja. Soal yang keempat ya, silakan kalian tuliskan 5 contoh franchise ya, yang sampai sekarang masih eksis di Indonesia. Tidak yang saya sebutkan tadi ya, tidak yang dicontoh. Di luar dari situ, tolong sebutkan 5 franchise yang sampai sekarang masih eksis di Indonesia. Oke, saya kira demikian pemaparan materi untuk minggu ini. Silakan dikerjakan soalnya di e-learning masing-masing. Itu saya tunggu sampai pertemuan berikutnya, atau nanti ada waktu yang akan saya berikan ya, entah 1 hari atau 2 hari untuk mengerjakan tugasnya. Dan tugas itu juga sebagai pengganti absensi ya. Jadi saya minta teman-teman yang sudah nonton videonya tulis nama saja di kolom komentar, nama dan NIM ya. Kemudian nanti saya akan kombinasikan dengan jumlah yang ngumpul tugas. Oke. Absensinya cukup ketik nama dan NIM di kolom komentar di channel YouTube ini, di video pembelajaran ini ya. Nanti akan saya cocokkan dengan si pengumpul tugas. Kalau cocok berarti dia dianggap hadir dan dapat poin tugas. Oke. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.